ada yang berbeda-beda cara orang menggambarkan sistem bilangan. Ya, ada yang menggunakan diagram Venn begitu. Secara keseluruhannya adalah bilangan real ya. Nah, di dalam bilangan real itu sendiri bilangan ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian di dalamnya juga di dalam bilangan rasional sendiri ada bilangan bulat atau disebut dengan integer, ada juga bilangan asli, kemudian bilangan irasional ya. Ini kita ambil dari sini dulu sebentar ya. Nah, kalau gambarnya sederhananya sebenarnya gambarnya yang di sini ya. Gambar-gambar ini udah mewakili sebenarnya. Nanti cuman kita bisa lihat bahwa yang pertama saya mulai dari dalam dulu ya. Disebut dengan bilangan asli ya. Bilangan asli dinotasikan umumnya dengan n ya. Bilangan asli dinotasikan dengan n, mewakili artinya natural number ya. Natural number dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ada juga sebenarnya bilangan cacah dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat betul dinotasikan dengan Z, yaitu bilangan bulat dimulai dari negatif tak hingga ya, yang misalkan titik-titik sampai -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Bilangan bulat itu bukan yang bulat-bulat ya. 8, 6, bukan ya. Bukan yang bulat-bulat ya. Kemudian ada juga bilangan rasional. Z itu biasanya suka dipakai Z positif atau Z negatif, atau bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Artinya tinggal dipecah aja ya. Nah, kemudian ada juga Q, bilangan rasional. Ya. Bilangan rasional secara definisi dia adalah bilangan yang bisa dibikin pecahan ya, yaitu P per Q. P-nya, Q-nya sendiri adalah bilangan bulat. Gitu ya. Ya, dan Q nggak boleh 0. Jadi Q penyebut nggak boleh 0 itu nanti akan kita temukan di mana aja. Nggak boleh. Di fungsi, di pemrograman ya. Jadi bukan karena P per Q, bukan karena bilangan rasional, tapi yang namanya penyebut tetap kita tidak bisa dibagi dengan 0 itu ya. Jadi baik dia ingin ditulis ataupun tidak, ya dia nggak bisa tentu 1/0, nggak bisa. Kita pakai kalkulator mesin aja, dia juga nangis juga kalkulator itu. 1/0 mengenai error ternyata. Pemrograman di kamar dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibikin pecahan. Ada nggak bilangan yang bisa dibikin pecahan? Ada, namanya irasional. Contohnya ada 3,14 dan seterusnya ya. Nah, jadi kita lihat perbedaannya di mana. Kemudian satu lagi adalah bilangan irasional. Dia rasional digabung dengan irasional, kita misalkan dengan I tadi. Kalau notasi itu sebenarnya boleh apa aja ya, cuman umum yang digunakan itu ya, bilangan
irrational. Kebalikan daripada bilangan rasional, yaitu tidak dapat dibuat bentuk paper Q. Jadi nggak bisa dibuat dalam bentuk paper Q. Dia bilangannya apa ya? Bilangan desimal aja. Desimal, bahasa lainnya itu desimal tidak berulang, ya. Contohnya 3,178245212 dan seterusnya. Jadi nggak berulang, ya. Kalau desimal berulang, nanti jatuhnya ke bilangan rasional. Itu aja bedanya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan real atau disingkat R. Ini yang paling banyak digunakan, ya, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, termasuk koma-komanya itu kan, yang apa, bilangan rasional di dalamnya, irasional juga di dalamnya. Jadi itu, ya. Ketika saya mengatakan ada berapa bilangan antara 2 dan 5, antara 2 dan 5 ada berapa bilangan? Wah, itulah namanya konsep kita belajar, ya. Ketika saya mengatakan ada berapa bilangan antara 2 dan 5, jadi langsung ke gambar di kepala kita yang muncul adalah 2, 5. Ini 2, 5 ya. 3 dan 4. Itu karena kita berpikir dengan cara bilangan bulat. Ya kan? Padahal ada bilangan yang lain kan? Bilangan rasional, bilangan irrasional, ya. Dan ya banyak yang begitu. Ya. Jadi ketika dikatakan solusinya adalah di antara 1 dan 3. Nah, dia buat hitungan penyelesaiannya adalah 2. Padahal ini salah. Kecuali konsepnya bilangan bulat, baru betul. Solusinya hanya 2, tidak berlaku pada bilangan real. Karena 1 dan 3 itu banyak sekali bilangan realnya kan, 1,1, 1,2 kan. Nah, itu kebiasaan karena tadi umumnya yang diperspektifkan oleh orang ketika kita bicara yaitu bilangan bulat tadi, gitu. Ya. Gitu ya. Nah, jadi konteks bilangan itu adalah dia bicaranya di bilangan apa. Kalau kita bicaranya konteksnya di bilangan real, berarti semua bilangan, ya, termasuk yang pecahan, yang kecil, 0, sekian, ya, termasuk bilangan bulatnya, gitu ya. Nah, ini juga kalau udah paham yang tadi, ini juga kan udah gambar sebenarnya sama ya. Yang besarnya itu adalah kotak paling besar adalah bilangan real, ya. Bilangan real terbagi menjadi 2, ya. Bilangan rasional dan irrasional. Irrasional di bawah, irrasional di atas. Bilangannya adalah bilangan rasional dan bilangan bilangan bulat, ya. Jadi bilangan bulat. Kemudian di dalamnya ada bilangan ya kan, sama aja dengan gambar tadi ya. Yang gambar tadi tidak ada yang ini, tidak ada irrasionalnya kan. Jadi ya. Nah, kemudian operasi pada bilangan real, ya. Jadi operasi pada bilangan real ada dikatakan komutatif. Komutatif itu apa? A tambah B, B tambah A. Nah, apa maksudnya? Oh, yang pertama dulu ya. Yang pertama hukum tertutup ya. Apa maksudnya tertutup? 2 ditambah 3. Ya. 2 itu adalah bilangan real. Ini juga bilangan real. Ketika ditambah hasilnya 5. 5 juga bilangan. Nah, ini tertutup. Ya.
contoh nggak tertutup tuh gini, setengah, ya. 2 adalah bilangan bulat, ya. Setengah adalah bilangan bulat, ya. Bilangan apa? Bilangan pecahan atau bilangan rasional bisa, ya, rasional. Nah, ini menjadi 1/2 atau 5/2. Ini bilangan rasional. Nah, ini tidak tertutup pada bilangan bulat, gitu. Tidak tertutup pada bilangan bulat. Kalau pada bilangan real pasti semua tertutup pada bilangan real. Ini kalau ini bilangan real, ini bilangan real, ini bilangan real juga, ini juga bilangan real. Nah, kalau konteks yang kita bahas adalah bilangan bulat, 2 itu bilangan bulat, ditambah setengah. Setengah itu bukan bilangan bulat, ketika dijumlah, maka bukan bilangan bulat. Atau ketika konteksnya bilangan real, bilangan rasional, ya. Ini bilangan rasional. Rasional, ya. Ini bilangan rasional. Ya, ketika dijumlah masih bilangan rasional, ya. Berarti konteksnya adalah dia tertutup terhadap bilangan rasional. Gitu. Jadi 2 tambah 3 adalah 5 tadi, tertutup pada bilangan real. Kemudian 2 kali 3, 6 juga tertutup pada bilangan. Yang kedua, komutatif. Komutatif itu apa? A tambah B sama B tambah A. Iya, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Iya, ini kalau kita belajar di sekolah, gitu kan? Ya. Tapi yang dimaknai di sini adalah urutan pertama, 2, ditambah dengan urutan yang kedua, 3, hasilnya sama dengan di urutan. Kalau urutannya diubah, yang kedua duluan, kemudian 2-nya belakangan, hasilnya juga 5. Sama, maka ini sama ini baru bisa digunakan namanya komutatif, gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan hanya 2 tambah 3 atau 3 tambah 2, tapi urutannya itu 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Belum tentu. Ya. Contoh, kalau dalam pemrograman 2 tambah 2 sama dengan X sama dengan X sama dengan 2. Enggak kan? Jadi 2 tambah 3 dengan 3 tambah 2 bisa jadi beda. Kalau masak mie, Indomie duluan atau telur duluan misalnya? Ya kan? Yang jelas hasilnya beda. Coba ya aja nggak percaya. Ya mie duluan atau telur duluan, hasilnya beda karena bisa jadi kalau mie duluan mie kembung kan. Kalau telurnya duluan mie nya nggak terlalu matang kan. Bisa. Belum tentu duluan bisa hasilnya sama. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, artinya kalau ditukar posisinya hasilnya masih sama. Nah, ini baru bisa digunakan konsep komutatif ini. Gitu. Karena ada juga yang beda, contoh apa? Inverse. A kali B, B kali A, beda. Kalau jumlah masih sama kan? Kalau kali beda. Nah, jadi belum tentu sama. Gitu ya. Nah, kalau dalam operasi bilangan real, kebetulan bilangan real mudah. Konsepnya yaitu 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Selesai itu yang nomor 4. Perkalian. Komutatif perkalian. Yang nomor 3-nya asosiatif. Ya, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi yang duluan ditambahkan hasilnya juga sama dengan yang belakangan, ya.
Misalkan nomor 3 ya. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 ditambah 5. Ternyata hasilnya sama ya. Kalau ini 5 tambah 5, 10. Ini juga 2 tambah 8 sama dengan 10. Oh, ini sama, baru bisa digunakan konsep ini. Gitu ya. Itu. Asosiatif terhadap perkalian juga sama, boleh ditukar-tukar ya perkaliannya. A kali B kali C sama dengan A kali B dikalikan dengan C. Ya, boleh. Contoh 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 dikali 4. Ini 2 kali 12, yang ini 6 kali 4, 24. Nah, sama ternyata nih. Baru bisa digunakan konsep asosiatif terhadap ya betul ya. Kemudian distributif tuh distributif perkalian itu biasanya dikenal dengan kali ke dalam ya, perkalian ke dalam ya, yaitu 2 kali 3 tambah 5 misalkan sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 6 tambah 10. Nah, kalau kita ragu tuh coba aja angkanya ini betul nggak ya? 3 kali 5 8, ini 16, betul nggak? Diuji aja ya. Ya, gitu. Kalau ini nggak usah menghafalkan, nggak usah dihafalkan ya sifat-sifatnya. Tapi kita bisa melakukannya itu distributifnya, asosiatifnya bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah identitas. Identitas itu adalah sesuatu yang ditulis ataupun tidak dia sudah melekat. Contoh 7. 7 itu kan 7 tambah 0. Nah, ini identitasnya, identitas terhadap penjumlahan. Karena dia ditulis ataupun tidak, dia ya ini kan ditulis, ini tidak ditulis, ya kan? Ditulis ataupun tidak, dia ada gitu. Itu namanya identitas. Contoh kayak nama. Nama kalian kan ditulis atau nggak ditulis, kan ada namanya itu. Nah, mau ditulis ya ditulis di absen ya, Pak. Nggak ditulis kan punya nama juga. Nah, itu contoh identitas. Nah, identitas tetap perkalian bagaimana ini 7. Perkalian 7 kali 1, ya kan? Ditulis ataupun nggak ditulis, dia tetap ada si angka satunya itu. Gitu. Termasuk 0 itu tadi. Nah, dimanapun kita ketemu, mau tambah 0, sesuka hati tetap bisa. Nah, kadang-kadang identitas itu yang bukan bentuknya itu yang satu, atau angka 0-nya yang bukan. Karena 0 atau 1 itu mewakili banyaknya sekali bilangan. Contoh 5 kurang 5 kan 0 kan, 6 kurang 6 0, ya kan. Nah, ini juga sama, angka 1 itu 5 per 1 kan 5, 6 per 6 1 kan, ya itu identitas juga sebenarnya, ya. Jadi bisa diubah-ubah gitu. Jadi yang jelas kalau angka dia bilangannya nilainya itu yang 1, nilainya itu yang 0, ya. Cara nulisnya ya sembarang, mau 6 kurang 6 kayak A pangkat 0 ya. Maka ada, kalau saya mau buat ini ya tuh, apa istilahnya, cara menggambarkannya itu gimana ya, identitas itu. Nah, 7 ya, ini angka 7 ini supaya dia nggak berubah tadi bisa ditambah 0, bisa dikali 1 kan. 0 itu bisa 7 dikurangi 7, 8 dikurangi 8, ya kan? Masih 0 kan. 1 itu bisa diganti 5 per 5, ya kan. A pangkat 0 juga nilainya 1 kan, bisa. 1 itu bisa kita ganti dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, nilainya 1 kan. Nah, bisa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kali 7 ya, ini itu namanya identitas itu ya, hasilnya tetap dia tuh, kira-kira gitu gambarannya ya. Kemudian nah, garis bilangan adalah bantuan atau visualisasi kita untuk menggambarkan ya, ini himpunan bilangan real di sebelah kan apa
patokannya itu 0 ya. Garis bilangan patokannya adalah 0. Kemudian ke kanannya adalah bilangan positif, bukan bilangan bulat ya. Kalau di bilangan bulat ini untuk memudahkan aja. Boleh pecahan boleh ya. Cuman biasanya apa? Jadi garis bilangannya menggunakan bilangan bulat untuk memudahkan aja ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ke kirinya adalah bilangan negatif. Semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Kalau kita punya angka 2 kurang dari 4. Betul ya? Berarti 2 itu sebelah kiri, 4 di sebelah kanan. Nah, ya. Tapi kalau kita tulis min 2 dan min 4, mana yang lebih kecil? Min 4. Hah? Min 4. Gitu ya. Itu saja contohnya. Ternyata sudah kita agak sedikit berpikir loh. Ya. Yaitu min 2 itu lebih besar daripada min 4. Karena perspektifnya itu garis bilangan dari 0, min 1, min 2, makin ke kiri, makin ke kiri. Masih juga dengan ini. Cuma saya ganti pakai angka yang min 2,0 7. Min 2,7776 sama min 2,7775. Nah, mana yang lebih kecil? Mana yang lebih kecil? Ini. Nah, lebih kecil ini kan salah kan? 6 dong. Ya? Kan lagi kiri. Kiri itu aja kita udah mulai berpikir, padahal masalahnya sama kan? Ya, dia hanya bilangan yang mana yang lebih besar, yang mana lebih kecil. Ya. Nah, nanti kalau udah jadi orang kaya bingung, uang 1 miliar sama 1 miliar, 1.100.000, kenapa yang segini? Mana yang lebih kecil ya? Kalau punya uang masih bisa tuh bedain 1 miliar, kalau 1.100.000 berarti uangnya yang paling banyak. 1.200.000. Kalau punya utang 1 miliar, ya. Ini kan mirip juga kan? Nah, jadi kalau kita belajar konsepnya, berarti kalau bilangan itu positif, dia lebih kecil langsung ya. Kalau bilangannya negatif, lebih besar angkanya itu, berarti dia ini lebih kecil ya. Kalau bilangannya lebih kecil, berarti nilainya lebih besar. Kalau negatif, ya. Ya, gimana aja cara kita memahami konsepnya ya. Kalau kita lihat dari bilangan ini kan cara sederhana dengan cara yang sama tadi ya. Kalau kita hapuskan ini, berarti yang lebih besar kan? Yang ini kan? Iya. Kalau kita tambahkan negatif, berarti ini jadi lebih kecil ya. Itu aja sebenarnya. Sama seperti ini kan, 2 kurang dari 4. Kalau saya tambahkan negatif, dia menjadi lebih dari. Ya, ini lebih besar daripada. Jadi juga ketika saya hilangkan ini, berarti ini lebih besar, ya kan? Ini lebih besar daripada ini. Tapi kalau saya kali negatif, dia menjadi lebih kecil. Gitu. Itu kalau kita belajar konsep itu begitu caranya. Jadi mau orang menulisin apa juga, kita nggak akan bingung. Akan bingung mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kemudian penulisan notasi, ya. Notasi himpunan, ya, notasi himpunan ini terkait dengan itu nanti terkait dengan himpunan penyelesaian, terkait juga dengan cara kita menuliskan ya, cara kita menuliskan daripada hasil ya.
Nah, kalau penulisannya dari A ke B seperti ini, ya. Ini kalau bahasa Indonesianya itu di antara kita sebutnya. Di antara 2 dan 5 tadi ya. Solusinya bukan 3 4. Di antara 2 dan 5 ya dia kalau X itu kurang dari 5 dan lebih dari 2. Kalau notasi sebagai himpunan ya. Boleh ditulis begini, boleh ditulis di awal juga boleh sama. Kalau pada gambar dia ditulisnya di sini di apa namanya? Eh, ditebal atau ada juga yang suka menulis begini biasanya itu. Kalau yang pernah lihat nah begini ya. Biasanya itu kalau di sekolah di arsip ya. 2 sampai 5. Dikasih bulatan kosong maksudnya apa? 2 dan 5-nya itu bukan solusi. Gini. Contoh, dibuka lapangan kerja lamaran. Syarat salah satunya adalah IPK-nya lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Lebih dari itu artinya tandanya itu IPK lebih dari 3. Nah, kalau dia berbicara dengan sistem itu artinya kalian mendaftar pakai Google Form misalkan atau pakai websitenya, kemudian si perusahaan itu dia sudah men-set ini yang daftar ini nanti eh, apakah ketika dia ketik 3 bisa lanjut next atau enggak atau langsung tidak diterima gitu secara sistem. Nah itu ditentukan nanti di sistemnya itu sama perusahaan. Tapi kalau perusahaan yang satu dia nge-set IPK lebih dari 3, ada websitenya yang 3 itu udah nggak bisa langsung melamar karena 3 pas itu nggak bisa tetap walaupun masuk mungkin udah disortir sama dia yang lebih dari 3 itu apa yang masih lebih dari 3,01 lebih dari 3,02 kalau cuma lebih 2 digit ya kalau ada yang ketiga di belakang 3,01 paling lebih sedikit sudah masuk. Kira-kira sistem itu gambarannya begitu. Dia nggak bisa milih kalau sistem itu kita yang menentukan gitu. Kalau di perusahaannya bilang IPK lebih dari 3, nah itu kalian mau daftar aja kadang nggak bisa itu. Kalau di sistem kadang udah dibikin syaratnya lebih dari 3, kadang sebagian. Gitu ya. Caranya ya harus lebih dari 3. Gitu. Jadi 3 itu bukan solusi, dia nggak bisa ikut mendaftar sebagai peserta. Nah itu bedanya ya. Kalau kecuali ditulisnya IPK-nya lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Apa bedanya yang bulatan kosong dan bulatan penuh? Bulatan kosong itu angka tersebut tidak jadi solusi. IPK lebih dari 3, 3 itu nggak termasuk. Kalau IPK lebih dari sama dengan 3, berarti 3-nya boleh mendaftar. Gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini batas sebelah kiri, ini batas sebelah kanan ya. Kecuali yang berkaitan dengan tak hingga. Tak hingga negatif dan tak hingga positif itu karena angka yang tak terbatas, dia menggunakan kurung biasa ya. Kalau angkanya ikut sebagai solusi, dia menggunakan kurung siku. Ya. Kurung siku yaitu dari 2 sampai 5. Cara bacanya itu dari 2 sampai 5. 2-nya ikut, 5-nya juga ikut. Tapi kalau 2 dan 5 nggak ikut, itu di antara biasanya. Di antara 2 dan 5 ya, 2-nya nggak ikut, 5-nya saya. Kalau cara baca secara bahasa Indonesia, cara penulisan dan ini A kurang dari B atau X kurang dari B lebih dari A, kan gitu kan. Cara bacanya dari sana ya. X kurang dari sama dengan B lebih dari sama dengan A. Atau X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Boleh. Ya, itu cara baca ini variatif lah. Tapi dia biasanya dimulai dari tengah.
Nah, ada pertanyaan mengenai itu? Pasti interval nggak ada ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat perbedaan antara bilangan rasional dan bilangan real. Bilangan rasional dan bilangan real, nah, perbedaannya ada di pengulangannya, ya. Bilangan rasional dan irasional, sorry. Bilangan rasional dia ada istilahnya pengulangan pengulangan yang eh, terformat, ya, memiliki format pengulangan. Ya. Ini setengah itu sama dengan 0,5. Apa yang berulang dari 0,5? 0 ya. 0,5, 0, 0. Ya. Kemudian 1,5 itu per 4/5. Bilangan desimalnya kan 0,31717. Apa yang berulang 1,71717? Kan ini yang lain 2/3 0,666. Yang berulang itu angka 6 dan seterusnya. Dan yang terakhir ini 9/7. Apa yang berulang? Nih, satu paket yang berulang ya. 285714. 285714. Ditarik lagi juga tetap 2894. Ya, dan seterusnya. Jadi ada pengulangan yang terformat ya. Ada format pengulangan. Kalau dia ada format pengulangan berarti dia bilangan. Ini contoh bilangan yang tidak ada pengulangannya. Akar 3. Ya. Akar 3 kan kalau kita gunakan kalkulator, akar 3 itu bilangannya adalah 1,732050. Ya. Akar 3, ya. Akar 3 sama dengan 1,73205080 75 688 77. Nah, ini kalau ini masih panjang juga nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya pengulangannya. Nggak ada pengulangan sama sekali. Itu nggak ada kan? Menunjukkan dia adalah bilangan irasional. Itu kita yang ya. Yang bilangan rasional bisa dibikin pecahan, yang ini nggak bisa dibikin pecahan. Ya. Mana Pak? Ini bisa Pak akar 3/1? Nah, coba lihat. Akar 3/1 syaratnya tadi bilangan rasional itu yaitu B per Q, ya kan? B dan Q-nya adalah bilangan bulat. Ini bukan bilangan bulat, ya kan? Oh, ini bilangan bulat. Jadi tidak bisa dibikin dalam bentuk pecahan yang irasional. Akar 5, 2, pi, 3,7 dan seterusnya. Itu dari desimal kita bisa lihat cirinya dia tidak berulang. Kemudian kita bisa membuat bentuk pecahan. Ya. Kalau desimal cirinya bilangan rasional itu dia berulang, itu ya. Kalau irasional tidak berulang, tadi angkanya adalah akar 3 tadi nilainya adalah 1,7320 50 80 756 88 77. Nah, ini kalau dilanjutkan juga masih tetap nggak ada pengulangannya gitu ya. Nggak ada pengulangan yang formal, yang formasi gitu. Lalu kalau bilangan rasional ini bisa dibikin pecahan, bilangan irasional tidak ada pecahannya gitu ya. Ini 3/pi kuadrat sama, ini juga bukan pecahan. Ketika kita tulis pi sama dengan 22/7, itu bilangan yang sudah disederhanakan. Dipotong 3,14 kalau nggak salah ya. 3,14 dipotong jadi nanti jadi 22/7. Jadi bukan 22/7 itu yang bilangan rasional, bukan ini. Ini bilangan rasional ya. Ya, tapi pi-nya sendiri aslinya nilainya adalah 3,14756 sekian dan nggak berulang. Ketika dia dipotong, ya pasti
Kalau ketika dipotong kan berulang. Berulangnya angka 0 kan. Tuh. Ketika dia dipotong. Gitu ya. Sekarang kita mengubah bentuk. Nah, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Nah, cara mengubahnya gampang sekali, yaitu lihat bentuk berikut ini. Bentuk pengulangannya aja dicek. Bentuk pengulangannya, ini awalnya X sama dengan 3,5474. Yang mengulangnya kan di 47 ya. 47 dan seterusnya. Di sini awal pengulangan, X sama dengan 3,54747 dan seterusnya. Di sini adalah awal pengulangan, di sini adalah akhir dari pengulangan. Jadi hitung aja di sini dikali 10, berarti kali 100 kali 1000. Berarti kali 10 dan kali 1000. 10X sama dengan 35,47 kan gitu. 47. Kemudian dikali 1000 juga 3547,4747. Jadi habis yang komanya ini ketika dikurangi ya. Jadi ini min 990X, ini min 3512. X-nya 3512 per 990 ya. Negatif bagi negatif positif ya. Nah, jadi mau yang dikali 1000 dulu boleh, kemudian dikali 10 boleh juga, sama aja. Kali 1000 dulu, kali 10, kemudian dikurangi, ini habis kan gitu ya. Ini dikurangi 3547 kurang 3512, ini 990, bilangan pecahannya adalah 3512 bagi 990 ya. Simpel ya? Bisa ya? Nah, karena simple dan bisa harus dicoba ya. Coba satu, karena kalau nggak dicoba susah ingatnya. Nah, ini aja 0,399 itu aja. 0,399. Nah, terusnya. Nah, ubah menjadi bentuk pecahan. Dari kiri tadi kita udah tahu dia bilangan rasional. Rasional artinya bisa dibikin menjadi bentuk pecahan. Sekarang kita bikin dia menjadi bentuk pecahan dengan cara yang tadi, yaitu awal dan akhir daripada pengulangannya. Ini pengulangannya kan cuma satu nih, tapi ini dari sini kan. Silakan dicoba dulu. Kayak gini, Mas. Ya. Mau kali berapa? Kali 100. Iya, udah betul. Iya. Iya. Berapa? 36 per berapa? 90 ya? 90 iya. Boleh ya? Ke depan. Di depan. Yang dapatnya 36 per 90 berarti udah betul ya. Bisa
Jadi ini teman-teman. Kenapa 100? Karena gini, yang awal ini pengulangannya itu di 47 dua digit. Kan kenapa ini kali 1000? Karena ini pengulangannya 2 digit belakangnya. Sedangkan yang ini tuh cuman 0,39, jadi dikali 10 juga depannya udah ke belakangnya udah 999 gitu. Jadi pengulangannya ya pengulangan cuma satu, jadi tinggal di double aja. Jadi misalkan kali 100 nih, jadi di depannya itu nih kayak gini udah 39. Jadi kalau misalkan dikurang kali 10 juga si belakangnya itu udah hilang di 99 ini tuh. Ya. Jadi kalau usah di sini. Jadi gini, kita tuh di sini nih, aku bantu ya. Nah, kita tuh di sini nih ngecari biar si 0 belakangnya itu bisa hilang. Nah, ini nih. Cuma kayak Dari kita form mencari ini biar biar bisa hilang. Kenapa yang tadi kali 1000? Nah, kenapa yang 3,547774747? Kenapa kali 1000? Karena biar ngilangin si yang pengulangan ini, karena pengulangannya itu dari 47 sampai 9 ya gitu. Kalau misalkan yang ini tuh pengulangannya ini dari 9, jadi di depannya itu cuma 1 gitu. Gak ada pengulangan. Misalkan kan ini habis 9 nggak kayak tadi. Kalau ini kan 47 jadi kali 1000 biar si belakangnya 47 ini hilang. Kalau misalkan ini kali 1, jadi biar yang 999-nya hilang gitu. Terima kasih ya, di kampus tuh buat itu. Ya, jadi kan titik patokannya itu kan di komanya itu sendiri. Ya, kemudian di pengulangannya. Kalau di sini ada angka lagi kan, ada 1 aja di sini. Berarti kan dia geser 1, 2, maka dikali dengan 100. Nah, kalau ini sendiri kan dikali 100 itu dia ngambil yang terakhir pengulangan ya. Awal pengulangan kan di sini ya. Awalnya, akhirnya di sini. Digeser 1. Komanya 1, 2 kali 100. Jadi kalau ada 0,1399, awal pengulangan di sini, akhir pengulangan di sini. Jadi gesernya 10, 100, 1000. Jadi kali 1000 dulu. Boleh kali 100 dulu, boleh juga. Ya kan? Kalau kali 100 dulu, berarti nanti hasilnya 100 dikurangi 1000 kan gitu. Aja. Seperti ini, kalau misalkan saya kali 100 dulu, yang dimaksud adalah di sini ya. Kalau saya kali 100 jadi 100x sama dengan 13,9. Ini yang dibilangkan ya. Kemudian saya kali 1000 biasanya ke sini ya. 1, 2, 3. Ya, jadi 1000 kemudian 139,9. Ini min 900 kan gitu kan? Ya. Kalau ini 13, ini beda dengan ini ya. Ini hasilnya 0 ya kan? 139 dikurangi 13 berarti 1, 2, 6 nih negatif. Ya kan? X-nya sama dengan 126 plus 9 gitu. Ya. Kalau pengulangannya 2 kali bagaimana Pak? Ya, misalkan pengulangannya X sama dengan 0,13989898. Awal pengulangan kan di sini, akhir pengulangannya di sini ya. Berarti 10, 100, 10.000, 10.000. Nah, kenapa dikali 10.000? Di akhir pengulangannya di sini. Berarti 10.000 di sini ya, segini. Berarti 1398,98.
Awal pengulangannya kan di sini dikalinya cuma 100, berarti 100x sama dengan 13,98, karena tujuannya untuk menghilangkan ini, ya kan? Iya. Ini kan komanya nggak sama semua. Kalau dikurangkan jadi 0 ya. Ini dikurangkan hasilnya 5, 8, 10.000 dikurangi 100, 9.000 sampai. Yang jelas kelihatan pasti bisa dibikin dalam bentuk pecahan, ya kan? Tujuannya kan sana. Ya, jadi ulangi kenapa tadi intinya kenapa perkaliannya kan bebas sebenarnya mau dikali berapapun ya. Kenapa dipilihnya 1000 dan 10? Dikarenakan 3,54747 itu awal pengulangannya di angka 4, akhir pengulangannya di angka 7. Ya, jadi kalau kita tulis ulang, awal pengulangannya adalah 3,54747 dan seterusnya. Ini awal pengulangannya di angka 47 nih, di sini nih. Akhir pengulangannya di sini. Berarti komanya bergeser 10, 100, 1000. Nah, kenapa dikali 10? Kenapa dikali 10? Ya. Begitu ya. Sudah dapat semua? Yang tadi? Berapa tadi? 3, 6, 4? Jadi kalau udah, berarti udah dapat tuh hari ini. Udah satu materi ya. Udah bisa terkait dengan mengubah ya desimal ke pecahan. Khususnya ini sebenarnya bilangan rasional, ya kan? Kalau pecahan ke desimal ya biasa aja sebenarnya kayak, ya kan? Kalau 5/7 ya 5 dibagi tuh, 5 bagi 7 kan gitu kan? 5 dibagi 7 adalah di sini 0, kan gitu ya, 49 berarti 7 ya. 49 1 0 1 kali 7 3 kan gitu kan? Standar. 7, 4, 28, 08, panjang lagi. Gitu ya. Juga kalau bilangan yang biasa misalkan 0,25 ini kan juga sebenarnya sama ya, dengan cara yang sama sebenarnya. Kalau dulu di sekolah paling diajarinnya kan 25 dibagi dengan 100. Kan kalau kita pakai konsep di situ kan sebenarnya 0,25 artinya dia bergeser, jadi ada pengulangannya kan? Iya. Ada bergeser 1 kali, 2 kali kan? Dikali dengan 100. Itu tadi ya. X sama dengan 100x sama dengan 25. X-nya sebenarnya 25 per. Iya kan? Dengan cara yang sama. Iya kan? Karena pengulangan dari pecahan ke desimal atau desimal ke pecahan. Nah, kebetulan karena bilangannya simple kan gitu ya. Berulangnya cuma angka 0 ya. Jadi yang dulu berulang dengan angka 0 ya langsung aja. Sebenarnya kan ada koma di sini 1, 2 kan, atau dari sini 1, 2 gitu. Kenapa jadi 25/100? Konsepnya sama juga sebenarnya. Karena dia bilangan pecahannya berulang itu kan, artinya dia nggak habis gitu sih angkanya. Karena nggak habis itu gimana caranya supaya habis kan? Dengan cara yang sama tadi 0,25 menjadi 25/100, yaitu dikarenakan ini dikali dengan 100 karena berulangnya tadi di angka 0,25 itu di angka 0 yang terus berulang. Jadi di sini ditandai ini. Kenapa dikali 10 100 gitu ya. Oke, berikutnya adalah bilangan real. Ya. Sifat bilangan real yang pertama adalah trikotomi. Apa itu trikotomi? Yaitu berlaku satu di antara 3 kemungkinan. Suatu bilangan
berlaku di antara satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, kurang dari, ya, X kurang dari Y. Yang kedua, X sama dengan Y. Dan terakhir, X lebih dari, ya, mungkin tidak ada di antara itu. Ya, itu namanya sifat trikotomi. Ya. Sebenarnya sains itu sangat menarik karena dia ada kepastian yang ditentukan di situ. Jadi ada dua bilangan, ya, ada dua bilangan, tapi berlaku salah satu dari tiga, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dua, kurang dari, empat, lebih dari dua, dua sama dengan empat, ya. X kurang dari Y. X lebih dari Y. X sama dengan Y. Tentu saja Ya kan? Kalau X sama dengan X, nah, kalau saya tulis ini, orang nggak bisa memahami itu. Nggak bisa memahami. Ya. Apa maksud X sama dengan X sama X sama dengan Y itu? Tulisannya berbeda. Kalau orang bisa memahami ini 2 sama dengan 2, nilainya sama. Tapi ini orang belum tentu bisa memahami X sama dengan X dan X sama dengan Y. Ya. Ini artinya ada dua benda bilangannya, nilainya sama. Gitu. Ya. Kalau ini bendanya satu, si X-nya cuma satu aja. Gitu. Jadi ini dengan ini itu beda. Ya. Kalau ini artinya apa? Bisa bilangan berapapun. Ya, contoh, satu bendanya 2, satu bendanya 4. Kita tulis sama dengan, boleh, tapi kesimpulannya salah. Karena 2 tidak sama dengan 4. Gitu. Ya. Kalau ini nggak bisa, bendanya cuma satu. Harus kita tulis 2 sama dengan 2. Kesimpulannya benar. Gitu. Ya. Jadi orang mengambil contoh itu supaya memahami konsepnya. Ya. Memahami konsep itu sedikit lebih rumit, tapi manfaatnya lumayan banyak ya, memahami konsep itu. Makanya kalau kita hidup di Indonesia itu sebenarnya kita harus bisa memahami konsepnya. Salah satunya dari saya bilang ya, nggak hanya berlaku pada wanita, pada memang kultur bangsa kita. Yaitu ketika orang Indonesia mengatakan iya, itu maknanya tetap iya, ya kan? Iya surat, ya karena mungkin atau enggak, ya memang tidak, ya maksudnya iya, jangan gitu. Tapi ya tetap bilang iya, contohnya nanti ke rumah ya, ya itu, ya kan? Insya Allah Ya, ya itu kayak akan contoh, Insya Allah Islam ya kan? Ya, nah, nggak tahu tuh, itu kultur itu. Tapi orang harus pahami konsep di Indonesia. Orang murid itu kan, jadi dia datang di Indonesia, orang murid ya, kalau dia di YouTube ya, video-videonya dan tentang Indonesia ya, berarti dia belum ngerti tentang Indonesia. Ya, orang Indonesia baik-baik katanya, memang betul baik, tapi belum ketemu yang ini. Ya, jadi di semua orang Indonesia kita malah belum dapat konsep itu ini. Gitu ya. Itu bukan berlaku pada wanita aja, memang udah jadi kultur. Jadi, tadi kan saya bilang ngajak, nanti ke rumah ya, iya itu maksudnya nggak tahu tuh datang apa. probabilitasnya 50-50. Apa tadi bilang? Oh, probabilitasnya 50-50. Ya, gitu ya. Makanya saya bercandanya gini di Indonesia.
Jadi Pak Jokowi sama bawahannya ngobrol lagi nanti saya ke bawahannya gimana kita pindahin aja ibu kota sama bawahannya jawabnya iya Pak pindahin aja padahal maksud bawahannya itu iya Pak pindahin tapi jangan kayaknya kata bawahannya maksudnya dia karena yang namanya bawahan pasti selalu mengatakan dia kepada atasan. Jadi orang nggak ngerti kulturnya itu. Nggak enak kan? Tambah Pak Jokowi langsung dipindahin. Ibu kotanya langsung dipindahin. Padahal masuk bawahannya itu, ya Pak jangan dipindahin. Gitu ya. Agak sedikit ya. Kaget. Terlepas benar atau enggak ibu kota yang pindah, kan kita nanti akan mengikuti lagi. Karena pada ngumpul lah semuanya kan. Ini 10 tahun, 11 tahun. Tapi saya sendiri, karena saya berasal dari Sumatera, ya. Artinya kalau saya mendukung, kalau pindah itu mendukung sebenarnya. Tapi nggak mungkin terjadi perpindahan itu karena di Indonesia kulturnya itu ibu kota itu adalah pusat perputaran uang. Kalau dia pindah ke Kalimantan, uang di Jakarta akan pindah sebagian besar ke Kalimantan, dan itu nggak mungkin terjadi karena sebagian besar orang berada di Pulau Jawa. Nah itu konsepnya. Kalau konsepnya kami ya, nanti karena mau kita panjang tadi ya kita lihat aja sendiri benar nggak gitu. Ya kan kayak sekarang kan, iya pindah kayaknya nggak juga gitu. Itu cara nggak memahami kultur tadi ya. Nah, ini konsepnya tadi itu ya, pulang dari lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau orang bilang iya tuh tetap ada kemungkinan untuknya iya, iya beneran, ya kadang-kadang atau iya tidak. Jadi nanti salah satu yang jelas. Kemudian transitif x kurang y, ya, 2 x kurang y dan y kurang dari z, maka kurang dari Z. Nah, 2 kurang 4 dan 4 kurang dari 8 maka 2 kurang kan gitu aja. Kalau melihat seperti ini kamu kata memang betul, tapi kalau memahami konsep itu begini, ini 2 sama 4. Kita tahu hubungannya kurang dari 4 sama 8, kita tahu juga hubungannya kurang dari. Tapi kalau mau bicara jujur, 2 dan 8 itu tidak memiliki kaitan sama sekali. Ya kan? Nggak ada informasi itu antara 2 dan 8. Ada informasi 2 kurang dari 8, satu lagi 4 kurang dari 8. 2 dan 8 itu nggak tahu informasinya. Tapi dari informasi 2 yang digabung, didapatlah informasi 2 kurang dari 8. Itu contohnya. Ya. Makanya Indonesia itu biayanya itu kan karena Pak Jokowi bilang jika saya di bawah 2. Padahal kan maksudnya diam aja gitu kan. Itu karena dia bilang sendiri, ya salah sendiri. Jadi dianalisa sama orang. Ya kan? Salah sendiri karena yang bilang itu dia sendiri. Dipikirnya kurang dari 2, ya berapa? Dipikirnya kurang dari 2 atau berapa? Tapi karena dia mengatakan, maka diambil orang kuliah. Orang kuliah kan tahu IPK itu maksimal 4. Dan kalau orang tua serta SKS, berarti pertama kuliah itu kan. Jadilah dianalisa. Salahnya sendiri ya. Gitu. Kemudian penjumlahan, addition, penjumlahan yaitu X kurang dari Y. Ini penjumlahan adalah sekali dengan perkalian ya. Semua bilangan ketika dijumlahkan 2 kurang dari 8 ketika dijumlahkan dengan bilangan yang sama dikurangi dikali semuanya tidak merubah tandanya kecuali perkalian dengan bilangan negatif.
Ya. 2 tambah 5 kurang dari 2 tambah 8 tambah 5. 2 kurang 5 kurang dari 8 dikurangi 5. 2 tambah 5 kurang dari 8 tambah 2 kurang 5 kurang dari 8 tambah 5. Sudah pasti. Dikali juga sama. 2 kali 5 kurang dari 8. 2 kali negatif 5 baru tandanya berubah menjadi lebih dari 8 kali. Ya. Berarti min 10 lebih dari min 40. Cuma berubah tanda kalau dia perkalian dengan bilangan negatif saja. Kalau yang lainnya penjumlahan, pengurangan, perkalian tidak mengalami. Ya. Tuh, itu sifat daripada bilangan real. Nanti akan banyak temui, ya. Oke, 2 tadi berapa? 2 sama berapa tadi? 8 ya? 2 kurang dari 8, 2 ditambah 5 kurang dari 8 tambah 5, ya. Yaitu 7 kurang dari 13. 2 kurang 5 kurang dari 8 kurang 5, yaitu min 3 kurang dari 3, betul ya? Nah, 2 kali 5 kurang dari 8 kali 5, yaitu 10 kurang dari 40. Tuh. 2 kali negatif 5 menjadi lebih dari 8 kali negatif 5, karena ini min 10 lebih besar dari min 40. Jadi hanya berubah tanda ketika perkalian dengan bilangan negatif. Kemudian menyelesaikan pertidaksamaan, ya. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan, kita lihat pertidaksamaan. Menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama, caranya satu ruaskan, ya. Satu ruas, ya. Satu ruaskan. Bentuk menjadi satu ruas. Itu ada 2 ruas, dua-duanya pindah ke kiri. Ya, 5x plus 4 min 2x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Ya. Yang pertama satu ruaskan. Yang kedua, samakan penyebut. Kalau ada penyebut, itu yang nomor 2 ada penyebut, ya. Nomor 1 nggak ada. Samakan penyebut. Kemudian setelah disamakan, sederhanakan. Yang ketiga, bentuk faktor linear. Ya. Bentuk faktor linear. Faktor linear itu apa maksudnya? Ada faktor kuadrat, ada faktor pangkat 3, ada faktor pangkat 4. Semua dijadikan menjadi faktor pangkat 1. Nah, sekarang kita lihat nih, 5x kurang 2x adalah 3x plus 7. Kurang dari sama dengan 0. Sudah faktor linear, ini pangkat 1 kan? Nah, tidak difaktorkan lagi. Kalau pangkat 2 dijadikan pangkat 1. Kalau pangkat 3 dijadikan pangkat 1 dan seterusnya. Pokoknya selain pangkat 1 dijadikan jadi pangkat 1. Nah, setelah faktor linear, maka dibuat titik pemecah. Titik pemecah itu artinya titik yang membuat 0, ya. Buat titik pemecah. Titik pemecah atau titik pembuat 0, ya. Titik pembuat 0. Mana titik pembuat 0 di sini? Ya, 3x plus 7 karena hanya dia sendiri berarti 3x plus 7 sama dengan 0. 3x sama dengan min 7. X-nya sama dengan min 7 per 3. Nah, jadi titik tersebut yang merupakan titik pemecah min 7 per 3 yang ke kanan sini dan yang ke kiri. Jadi membelah
daripada garis bilangan, itu titik pemecah ya. Nah, setelah membuat titik pemecah, lalu gunakan titik uji. Titik uji. Jadi, ini kan yang kita inginkan kurang dari sama dengan 0. Ya. Kurang dari sama dengan 0 itu apakah berada di sini atau berada di sini? Nah, kita belum tahu. Makanya kita gunakan titik penguji. Kita boleh uji yang sebelah kiri, boleh juga yang sebelah kanan. Satu saja cukup, lalu kita pasti bergantian tandanya nanti. Ya, kalau kita ambil yang di kanan, di sini lebih mudah karena ada angka 0 ya. Angka 0 di kanannya ini, berarti kalau kita ambil X sama dengan 0, maka kalau titik uji ya, titik uji X sama dengan 0, maka menjadi 3X, soalnya tadi, baik ke atas, 3X plus 7, ya, kurang dari sama dengan 0. 3X plus 7 kurang dari sama dengan 0. Kita masukkan 3 kali 0 tambah 7 kurang dari sama dengan 0. 7 kurang dari sama dengan 0. Benar nggak? Salah, ya kan? 7 itu artinya kan positif. Ya, kurang dari 0 artinya negatif. Berarti hasilnya 7. 7 itu artinya positif. Kita tandai di sini di garis bilangan. Positif, positif, positif. Sebelahnya negatif, negatif, negatif. Bergantian tanda. Yang kita perlukan mana? Yang kurang dari. Kurang dari berarti ke sini. Kurang dari sama dengan ini dibulatkan. Gitu. Ya. Berarti setelah menggunakan titik uji, maka berikan tanda positif dan negatif. Terakhir tulis di himpunan penyelesaian ya. Tulis himpunan penyelesaian. Begitu. Nah, bisa satu ruaskan kanan kiri semuanya. Samakan penyebut kalau dia punya penyebut, nggak punya penyebut lewat. Kemudian bentuk faktor linear, semuanya harus dalam bentuk pangkat 1. Nanti ada yang bentuk pangkat 2 nggak bisa difaktorkan, itu beda lagi. Pokoknya itu dulu. Kemudian bentuk titik pemecah yaitu yang membuat dia 0 itu apa? Kalau kita X-nya kita ambil, kalau yang membuat dia 0 ya 3X plus 7 sama dengan 0 kan? Ya, setelah dapat titiknya digambarkan di garis bilangan, kemudian diambil positif negatif ditandai, maka dipilih ya. Berikan tanda plus dan minus, kemudian pilih, nah ini pilih atau tulis di himpunan penyelesaian itu artinya pilih sesuai tanda ya. Sesuai tanda pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Mana tanda pertidaksamaan ya dari soal. Soalnya apa? Kurang dari. Berarti yang diambil yang ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba nomor 2. Ini. 4X min 1 4X min 1 2X plus 3. Ya. 4X min 1 5 menit lagi ya. Terlambat tadi. 4X min 1 2X plus 3 kurang dari 1. Nah, kenapa kita satu ruaskan? Karena kalau belum di satu ruas kita nggak ngerti ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Ya, ketika kita menjadikan satu ruas tadi 4X min 1 2X plus 3 kurang 1 kurang dari 0. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti. Ya, tandanya itu yang negatifnya. Yang kurang dari 0 ya. Nah, ini ada penyebut. Berarti samakan dulu penyebutnya. 4X min 1 2X plus 3. Samakan penyebut berarti 2X plus 3 ya. 2X plus 3. Gitu ya. Kurang dari 0. Kemudian, ini minnya dikali ke dalam ya. 4X min 1 min 2X min 3. 2X plus 3. Kurang dari 0. Di atasnya tadi 4X kurang 2X adalah 2X min 4. Ya kan? 2-nya 2X plus 3. Kurang dari. Sudah faktor linear semuanya? Sudah. Maksudnya pangkat 1 semua ya. Pembilangannya pangkat 1, penyebutnya juga pangkat 1. Lanjut ke berikutnya yaitu titik pemecah atau pembuat
Pembuat nol, pemecah pembuat nol itu maksudnya kalau pecahan itu misalkan begini, 0/5, hasilnya 0 kan? Nah, 5/0 artinya tidak terdefinisi. Nah, ini juga titik pemecahnya. Jadi 0 di pembilang maupun di penyebut. Jadi sederhananya kedua di pembilang atau di penyebut dijadikan 0 aja. 2x kurang 4 sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Dah, 1. 2x plus 3 yang penyebutnya sama dengan 0, 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 2. Gambar di garis bilangan. Di garis bilangan. Min 3/2 sebelah kiri ya. Nah, 2 sebelah kanan. Sudah dulu gambar garisnya. Ambil titik uji. Titik ujinya satu aja, terserah di mana. Mau di sebelah kanan ini berarti 2, 3, bisa ya. Ambil di sini boleh 1, boleh 0, ya. Nah, yang gampang yang ada 0 sebenarnya. Kalau 0-nya sudah di sini nggak boleh, ya. Nggak boleh diambil sebagai titik uji. Karena pasti nilainya 0. Contoh 2 nih. Kita input ke dalam persamaan. Ini kan 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, 0 kan? Udah pasti hasilnya 0. Itu kenapa nggak boleh ngambil angka 2 ini sebagai titik uji. Kenapa juga nggak boleh ngambil min 3/2. Jadi ngambil titik yang lain. Ambil X sama dengan 0. Titik uji ya. Titik uji. Kalau ambil X sama dengan 0, 0 itu posisinya di sini. Ya. Substitusi ke persamaan. 2 kali 0. 2 kali 0 kurang 4. Berarti min 4 ya. Di bawahnya 3. Berarti min 4/3. Min 4/3 artinya dia negatif. Kasih tanda di sini negatif. Itu. Di sini kasih tanda negatif. Yang lainnya bergantian tanda. Gitu. Itu udah pasti yang lain bergantian tanda. Coba aja di angka ini ambil X-nya 3. Ambil X-nya 3. Kalau kita ambil X-nya 3, pasti dia di sini positif tuh. Coba aja. 2 kali 3 kurang 4. 2 kali 3 tambah 3. Berapa? 6 kurang 4, 2 kan? 9 ya. 2/9 kan positif. Ya kan? Nah, lebih dari 0. Berarti betul di negatif. Pergantian tanda positif, negatif, positif. Yang kita perlukan di sini apa? Kurang dari, berarti solusinya di sini. Kalau ini diubah aja lebih dari, solusinya adalah sisanya. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk yang kurang dari adalah dari X kurang dari 2 dan lebih dari min 3/2. Ada pertanyaan? Ada? Nah, jadi udah bisa setidaknya hari